Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam pembelajaran elektronika analog. Rekan-rekan sekalian, insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang operational amplifier atau op-amp. Rekan-rekan sekalian, apa itu operational amplifier atau op-amp? Op-amp atau operational amplifier ini adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik, baik itu menguatkan sinyal AC maupun menguatkan sinyal DC. Sebuah op-amp ini terdiri dari beberapa penguat diferensial yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan gain atau penguatan yang sangat tinggi. Apa itu penguat diferensial? Penguat diferensial adalah suatu penguat yang bekerja dengan memperkuat sinyal yang merupakan selisih dari kedua masukannya. Demikian pada penguat operational amplifier atau op-amp. Op-amp ini memiliki dua buah masukan, yaitu input inverting yang bertanda negatif dan input non-inverting yang bertanda positif. Op-amp ini akan menguatkan selisih antara tegangan input non-inverting dengan input inverting. Op-amp di samping memiliki dua buah masukan, op-amp ini memiliki satu buah keluaran atau satu buah output. Agar op-amp ini dapat bekerja dengan baik, maka op-amp ini menggunakan dua buah tegangan catu yang simetris, yaitu tegangan catu positif plus VDD dan tegangan catu negatif min VEE. Kenapa op-amp ini menggunakan catu yang simetris? Karena pada penguatan operational amplifier nilai penguatannya bisa negatif atau positif, yaitu sebagai penguat inverting dan penguat non-inverting. Agar op-amp ini dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai penguat inverting dan penguat non-inverting, maka op-amp ini harus menggunakan dua buah catu simetris, yaitu tegangan catu positif atau VDD dan catu negatif yaitu VEE. Rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan mempelajari tentang parameter dan karakteristik dari op-amp ideal. Yang pertama yaitu open loop gain atau penguatan open loop, di mana open loop gain adalah penguatan dari op-amp tanpa umpan balik atau feedback, baik itu dari input positif atau input negatif. Jadi penguat open loop adalah penguat operational amplifier tanpa umpan balik dari input positif atau input negatif. Fungsi utama dari op-amp ini adalah memperkuat sinyal. Semakin besar gainnya, maka fungsi op-amp ini semakin baik. Secara teori, besarnya penguatan open loop ini adalah tidak terbatas atau infinite. Tetapi secara real, secara praktek, penguatan operasional ini hanya berkisar antara 20.000 kali hingga 200.000 kali. Ini adalah parameter pertama dari op-amp yang ideal, di mana penguat op-amp ini mampu menguatkan sinyal pada open loop gain adalah secara teori penguatannya adalah tidak terbatas. Namun secara praktek penguatan op-amp ini hanya berkisar antara 20.000 kali hingga 200.000 kali. Parameter yang kedua yaitu impedansi input atau Zin. Impedansi input ini adalah rasio tegangan input dengan arus input. Yang diasumsikan nilai dari impedansi input ini tidak terbatas. Fungsinya adalah untuk mencegah arus yang mengalir dari sumber pasokan ke dalam rangkaian penguat dari op-amp, sehingga diharapkan arus in ini sama dengan 0. Besarnya impedansi input ini secara teori adalah tidak terbatas atau infinite. Namun secara kenyataannya op-amp ini memiliki arus kebocoran input dari beberapa pikoampere hingga beberapa miliampere. Ini adalah parameter yang kedua yaitu impedansi input, di mana impedansi input nilai secara teori adalah tidak terbatas. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya arus yang mengalir dari sumber pasokan ke rangkaian input penguat, sehingga diharapkan Iin ini sama dengan 0. Tetapi secara kenyataannya terjadi arus kebocoran
input dari beberapa pikoampere hingga beberapa miliampere. Kemudian parameter yang ketiga yaitu impedansi output atau Zout. Besarnya impedansi output dari op-amp ini secara ideal diasumsikan sama dengan 0. Hal ini diharapkan dengan impedansi sama dengan 0 akan memberikan pasokan arus maksimal yang dibutuhkan oleh arus beban. Tetapi secara kenyataannya op-amp ini memiliki impedansi output dalam kisaran yaitu 100 sampai dengan 20 kilo ohm. Ini adalah parameter yang ketiga yaitu impedansi output, di mana secara teori impedansi output yang sama dengan 0. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan pasokan arus maksimal pada beban. Tetapi secara kenyataannya impedansi output ini berkisar antara 100 sampai dengan 20 kilo ohm. Parameter yang berikutnya yaitu bandwidth. Op-amp yang ideal ini memiliki respon frekuensi tak hingga dan dapat memperkuat sinyal frekuensi apapun baik DC maupun AC dengan nilai tertinggi, sehingga diasumsikan op-amp ini memiliki bandwidth yang tak terbatas atau infinite. Namun secara kenyataan bandwidth ini dibatasi oleh hasil gain bandwidth, di mana sebagian besar op-amp memiliki bandwidth hingga 1 MHz dan biasanya diterapkan pada sinyal dengan frekuensi beberapa kilohertz saja. Ini adalah parameter yang keempat yaitu bandwidth, di mana parameter bandwidth ini secara teori nilainya tak terbatas. Namun secara kenyataan op-amp memiliki bandwidth sekitar 1 MHz dan biasa diterapkan pada sinyal dengan frekuensi beberapa kilohertz saja. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kerja op-amp yaitu pada open loop. Tegangan output dari op-amp ini secara teori V output sama dengan A dikalikan V diff, di mana A adalah gain open loop dari op-amp. Secara teori idealnya adalah tak terhingga. Namun secara kenyataannya penguatan op-amp ini sekitar 2 kali 10 pangkat 4 sampai dengan 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian V diff adalah tegangan selisih antara kedua input yaitu V input non inverting dengan V input inverting, yaitu selisih antara V2 dikurangi V1. Sehingga tegangan output ini sama dengan penguatan dari op-amp dikalikan V2 dikurangi V1. Sebagai contoh misalkan sebuah op-amp yaitu pada open loop, input positif atau non-inverting ini dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 10 mikrovolt. Kemudian input inverting ini dihubungkan dengan ground. Berapakah kira-kira tegangan output dari op-amp? Maka kita bisa cari nilai tegangan output pada op-amp. V output sama dengan A dikalikan V diff, di mana V diff adalah selisih antara V2 dikurangi V1, atau tegangan input pada non-inverting dikurangi tegangan input pada inverting. V output sama dengan A dikali V2 dikurangi V1. Misalkan penguatan dari op-amp yaitu 2 kali 10 pangkat 5, maka didapatkan nilai V output sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 dikalikan V2 adalah 10 mikrovolt dikurangi dengan V1 adalah 0. Maka didapatkan nilai V output sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, 10 mikrovolt dikurangi 0 adalah 10 mikrovolt. Nilai dari V out sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 mikrovolt, atau nilai tegangan V output ini sama dengan 2 volt. Ini adalah tegangan output dari op-amp yaitu open loop, di mana gain dari op-amp ini adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 5 dengan tegangan diferensial yaitu tegangan selisih V2 dikurangi V1 yaitu sebesar 10 mikrovolt, atau V2 adalah 10 mikrovolt, V1 nya adalah 0. Maka didapatkan tegangan output yaitu sebesar 2 volt. Ini adalah contoh pertama dari penguat open loop op-amp, di mana penguatan dari op-amp ini adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Kemudian contoh yang kedua, misalkan sebuah penguat open loop op-amp di mana
input invertingnya ini dihubungkan dengan sumber tegangan 10 mikrovolt. Kemudian input non invertingnya ini dihubungkan dengan ground. Maka kira-kira berapakah tegangan outputnya? Kita dapat cari tegangan output dengan rumus yaitu V output sama dengan A dikali V diff, di mana V output ini adalah A dikali V2 yaitu V non inverting dikurangi V1 yaitu inverting. Maka dengan penguatan misalkan 2 kali 10 pangkat 5, V2 nya adalah 0 dikurangi V1 nya adalah 10 mikrovolt, didapatkan nilai V output sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, 0 kurangi 10 mikrovolt adalah minus 10 mikrovolt. Maka didapatkan V outputnya adalah minus 2 dikalikan 10 pangkat 6 mikrovolt, sehingga V output ini sama dengan minus 2 volt. Ini adalah tegangan output ketika nilai invertingnya ini lebih besar dari tegangan non invertingnya. Dengan tegangan input di V1 invertingnya yaitu 10 mikrovolt dan tegangan non invertingnya yaitu 0 atau ground, maka didapatkan hasil dari penguatan op-amp yaitu open loop dengan penguatan misalkan adalah 2 kali 10 pangkat 5, maka didapatkan tegangan output yaitu sama dengan minus 2 volt. Ini berbeda dengan contoh yang pertama, di mana contoh pertama tegangan non inverting ini lebih besar daripada tegangan inverting dan didapatkan hasil penguatan V output adalah positif. Sedangkan pada contoh kedua ini ketika nilai input non invertingnya ini lebih kecil dari input inverting atau input invertingnya ini lebih besar dari tegangan input non inverting, maka didapatkan hasil yaitu penguatan V output ini adalah negatif. Ya rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan mempelajari konsep daripada inverting amplifier. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasannya secara teori impedansi input dari op-amp ini adalah tak terhingga, sehingga ID yang mengalir di diferensial ini sama dengan 0. Sedangkan tegangan output ini adalah gain dikalikan tegangan pada kaki non inverting dikurangi dengan tegangan di invertingnya atau V1 dikurangi V2. Kita bisa asumsikan di sini bahwasannya output dari inverting ini adalah 10 volt. V output sama dengan penguatan dikali V1 dikurangi V2. Dengan V output adalah 10 volt sama dengan gain ini adalah 2 kali 10 pangkat 5. Ini adalah asumsi penguat dari op-amp yaitu 2 kali 10 pangkat 5. V1 adalah tegangan di non inverting, ini dihubungkan dengan ground, maka tegangannya adalah 0 dikurangi V2 yaitu tegangan pada kaki invertingnya, sehingga didapatkan nilai yaitu 10 volt sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, 0 kurangi V2 adalah minus V2. Maka minus V2 ini sama dengan 10 volt dibagi 2 kali 10 pangkat 5. Maka didapatkan tegangan di titik V2 ini adalah sebesar minus 50 mikrovolt atau mendekati adalah nilai 0. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita bisa lihat di sini arus Iin ini adalah sama dengan arus yang mengalir pada IF. Dengan Iin ini adalah tegangan pada Vrin dibagi dengan Rin, sedangkan arus IF ini adalah tegangan di Vrf dibagi dengan Rf, sehingga didapatkan persamaan Iin ini adalah tegangan V input dikurangi V2 dibagi dengan Rin. Kemudian IF ini adalah tegangan pada V2 dikurangi dengan V output dibagi dengan Rf. Kemudian kita masukkan nilai dari V2. V2 adalah tegangan di titik V2, di mana secara perhitungan tadi kita sudah hitung nilai V2 adalah minus 50 mikrovolt atau sama dengan mendekati nilai 0. Sehingga nilai Iin ini adalah Vin dikurangi 0 dibagi dengan Rin sama dengan V2 adalah 0 dikurangi V out dibagi dengan Rf.
maka didapatkan nilai yaitu V in dibagi R in sama dengan minus V out dibagi dengan RF. Dengan memindahkan RF ke ruas sebelah kiri, maka didapatkan nilai yaitu minus V out sama dengan RF dikali V in dibagi dengan R in. Nilai ini sama dengan V output sama dengan minus RF dibagi R in dikali V in. Ini adalah tegangan output pada penguat inverting amplifier, di mana tegangan output ini adalah minus RF dibagi R in dikalikan V in. Dari persamaan ini maka kita dapatkan gain dari inverting amplifier yaitu V out dibagi dengan V in atau sama dengan minus RF dibagi R in. Ini adalah besarnya gain pada inverting amplifier. Berikutnya kita akan melihat bagaimana konsep dari non-inverting amplifier. Pada non-inverting amplifier, tegangan output ini adalah penguatan dikalikan dengan V1, yaitu tegangan pada kaki non-inverting dikurangi dengan V2, yaitu tegangan pada kaki inverting. Di mana V output kita asumsikan adalah 10 volt. 10 volt sama dengan A adalah faktor penguatan dari inverting amplifier, yaitu 10 pangkat 6 dikali V1 dikurangi V2, maka didapatkan nilai yaitu V1 dikurangi V2 ini sama dengan 10 volt dibagi 10 pangkat 6. Maka didapatkan nilai yaitu 10 mikrovolt sama dengan V1 dikurangi V2. Dapat diasumsikan bahwa 10 mikrovolt ini sama dengan mendekati nilai 0. Maka kita bisa tuliskan besarnya V1 ini adalah sama dengan V2. Kemudian kita bisa cari tegangan di V2, titik V2 ini, di mana tegangan pada V2 ini adalah hasil pembagi tegangan yaitu antara RF dan R in dengan tegangan VCC yaitu sebesar 10 volt. Maka V2 ini dapat dicari, V2 adalah R in dibagi dengan R in ditambah RF dikalikan dengan V output. Dengan mengganti nilai V2 ini adalah V1, karena V2 dan V1 ini sama atau V1 ini sama dengan V in, maka V in ini adalah R in dibagi R in ditambah RF dikalikan dengan V out. Maka didapatkan nilai yaitu R in ditambah RF per R in dikalikan V in ini sama dengan V out. V out ini sama dengan R in dibagi R in adalah 1, kemudian RF dibagi R in dikalikan dengan V in. Maka tegangan V out ini adalah RF dibagi R in ditambah 1 dikalikan V in. Ini adalah penguatan tegangan pada non-inverting amplifier, di mana V output ini adalah sama dengan RF dibagi R in ditambah 1 dikalikan V in. Dari persamaan ini maka bisa kita cari penguatan dari non-inverting amplifier, di mana penguat non-inverting amplifier gain sama dengan V output dibagi V in sama dengan RF dibagi R in ditambah 1, atau gain sama dengan RF dibagi R in ditambah 1. Ini adalah konsep dari non-inverting amplifier, di mana penguatan pada non-inverting amplifier ini adalah nilainya sama dengan RF dibagi R in ditambah 1. Demikian rekan-rekan sekalian, pembelajaran kita kali ini tentang karakteristik dari op-amp atau operational amplifier dan konsep dari penguat inverting dan non-inverting amplifier. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.